Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan untuk kajian fikih korban. Kemarin kita sudah membahas tentang kasus Abu Burdah, di mana Abu Burdah ini seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin pertama kali menyembelih korbannya, padahal memang sudah tanggal 10, akan tetapi beliau terlalu cepat karena belum melaksanakan sholat Id. Beliau bilang, ya Rasulullah, saya itu ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Saya kepengen kambingkulah yang pertama kali disembelih di rumah. Fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati as-shalah. Sehingga kemudian aku menyembelih kambingku dan kita pakai sarapan sebelum saya datang sholat. Maka Rasulullah mengatakan, syatuka syatu lahmin, kambingmu itu hanya kambing daging. Artinya sembelihan biasa, tidak mendapatkan pahala korban karena kamu menyembelih sebelum melaksanakan sholat Id. Yang dimaksud di sini tentu adalah kepala keluarganya, bapaknya. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang lain, ya, tentunya tidak termasuk di dalam hadis ini. Karena selanjutnya yang diperintahkan itu adalah berkorban satu hewan atas nama seluruh anggota keluarga. Tidak perlu yang namanya gantian. Siapa yang menjadi kepala keluarga itu yang nomor satu, yang memimpin. Tidak usah gantian, tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, tahun depannya lagi anaknya lagi. Itu tidak usah. Karena kalau atas nama anaknya, maka bapaknya tidak mendapatkan pahala korban. Ibunya juga tidak mendapatkan pahala korban. Maka yang diperintahkan itu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdin nabi yudakhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Jadi kita di zaman Nabi itu berkorban dengan satu kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Walaupun anggota keluarganya itu sampai 100,
Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, walaupun keluarganya itu yang dibawa nafkahnya itu sampai 100, maka cukup 1 kambing. Kecuali kalau memang anaknya sudah berdiri sendiri, dia mencari sendiri, hidup sendiri, bahkan menikah, maka dia mempunyai kesunahan untuk menyembelih sendiri. Kemudian yang kelima, boleh berkorban atas nama mayit karena nadar dan wasiat. Mayit, kalau kita mau keluarkan korban untuk dirinya sendiri, kita sembelihkan untuk dirinya sendiri, maka syaratnya itu adalah bagi mayit yang pernah bernadar pada masa hidupnya atau yang berwasiat kepada keluarganya. Ini di dalam madhab Syafi'i. Korban itu diperlukan niat. Ketika mayit ketika masih hidup dia bernadar, kan sudah niat. Ketika dia berwasiat kan ada niat. Kalau tidak ada niat, maka sembelihan atas nama mayit itu tidak sah. Ya, nadar tidak, wasiat tidak, anaknya bawa kambing atas nama mayit sendiri, maka korbannya menurut madhab Syafi'i itu tidak sah. Sekali lagi bahwa berkorban itu bagi orang yang berniat, ya, harus ada niatnya. Sebagian ulama itu membolehkan, tapi harus pindah madhab. Pindah madhab apa? Madhab Ahmad. Madhab Ahmad menyembelih korban atas nama mayit itu dibolehkan. Disamakan dengan bersedekah atas nama mayit. Seluruh para ulama itu sepakat bahwa bersedekah atas mayit itu nyampe. Karena ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, ummi atau ibuku meninggal secara mendadak dan saya itu sangat yakin seandainya dia itu masih hidup, dia itu pengen bersedekah. Apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal?" Kata Rasulullah, "Iya, boleh." Jadi seluruh ulama kalau masalah sedekah boleh, tetapi kalau untuk berkorban itu yang berbeda pendapat. Madhab Syafi'i nggak boleh, kecuali kalau ibunya atau bapaknya bernadar atau berwasiat. Tapi madhab Ahmad dikiaskan dengan sedekah itu boleh. Tetapi menurut pendapat saya, pendapat Imam Syafi'i dan madhabnya itu lebih benar. Kenapa? Karena antara sedekah dan berkorban itu berbeda. Ya. Sedekah dengan korban itu berbeda. Korban itu bukan sedekah daging. Jadi korban itu bukan sedekah daging. Walaupun bisa sedekah daging setelah disembelih gitu. Tapi korban itu adalah mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbika wanhar. Ketika sudah disembelih hewan itu, pahala korban sudah didapat. Seandainya nanti dagingnya dibagikan, itu dapat pahala lagi. Semakin banyak disedekahkan, semakin banyak tambah pahala sedekahnya.
Gitu. Makanya disedekahkan, jangan sampai dijual. Kenapa kalau dijual? Kalau dijual berarti tidak genep, tidak boleh. Kalau dijual itu apakah kulitnya ataukah bagi seseorang yang korban itu dia pemiliknya punya rumah makan, ya, ketika dia jualan menggunakan daging korbannya sendiri itu tak boleh. Kalau ada bagian dari daging korban atau kulit itu dijual, maka korbannya tidak sah. Kecuali pendapat Imam Hanafi, di mana Imam Hanafi mengatakan kulitnya dijual, tetapi hasil dari penjualan itu diberikan kepada fakir miskin. Akan tetapi ini resiko. Ya, ini resiko kalau ada yang dijual itu resiko. Dijual itu boleh setelah dibagikan. Sudah jelas milik siapa gitu. Misalnya milik Sufulan mau dijualkan toh, boleh. Terserah. Setelah milik dan dibagi, maka boleh diperlakukan apa saja, apakah dijual, apa dijadikan kerupuk atau yang terserah itu. Tapi jangan sampai ada yang dijual sedikit pun, dan juga jangan sampai ada yang dijadikan upah untuk jagalnya, ya, atau upah untuk petugas-petugas yang lain begitu. Makanya ada pertanyaan gini, tadi pagi saya kan di Zoom bersama Ika di Sidoarjo, ya. Itu ada yang bertanya begini, Ustadz, itu yang bantu-bantu motong-motong itu kan kadang mereka karena merasa mereka itu berkeringat sehingga mereka ingin mendapatkan jatah tambahan selain yang dibagi ke orang-orang itu. Kalau di orang-orang itu biasanya dibagikan 1 kilo karena dia merasa berkeringat, maka kemudian dia mengambil menjadi 2 kilo gitu. Saya bilang semua yang terdistribusi untuk dibagikan itu harus seizin yang punya hewan. Dan masjid itu hanya sebagai wakil untuk membagi. Kalau memang sudah diketahui oleh pemiliknya bahwa itu boleh dibagi. Tetapi jangan ada inisiatif-inisiatif yang di luar kenormalan tanpa seizin daripada yang punya daging korban. Jadi masjid itu memang fasilitator aja, Pak. Ya, relawan aja gitu dia. Apa yang menjadi keinginan daripada pekorban ya diterjemahkan oleh masjid itu. Masjid kalau mendapatkan misalnya nih otoritas, ya udah mau diapain, yang penting sah lah menurut syariat, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar sepengetahuan yang punya, kayak misalnya beli sapi lebih awal dapat kambing, kambing itu masih tetap milik yang punya hewan, tidak bisa diklaim oleh panitia korban, gitu. Yang keenam, boleh berkorban atas nama mayit tapi bersama orang yang hidup. Ya. Jadi para ulama mazhab Syafi'i itu memberikan jalan keluar. Kalau memang mau menyembelih untuk mayit, maka dia ditaruh di belakang orang yang hidup aja. Misalnya atas nama si fulan, keluarganya dan ibu bapaknya sudah meninggal, nggak apa-apa. Tapi di belakang orang yang masih hidup, jangan dikorbankan sendiri gitu. Kalau dikorbankan sendiri dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tidak bernadar atau tidak berwasiat itu tidak sah. Mayoritas ulama tidak membolehkan berkorban atas nama mayit, sebagaimana ditegaskan oleh
Imam Nawawi rahimahullah, tapi ini nanti saling mengklaim ya. Karena pada kitab yang lain itu mengatakan justru jumhur ulama membolehkan berkorban atas nama mayat sendiri. Tetapi ya itu tadilah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Imam Nawawi menegaskan madhabnya yaitu madhab Syafi'i, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi, tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa seizinnya. Jadi betul-betul dikonfirmasi kepada yang dikasih korban gitu. Kalau mayat kan nggak bisa dikonfirmasi. Kamu saya kok kasih korban ya kan nggak bisa gitu. Wala anil mayat idalam yusibia, begitu juga tidak ada korban, tidak sah korban atas mayat yang tidak berwasiat. Kata beliau begitu. Ya. Kata beliau begitu ya. Yang kedelapan, disunahkan menyembelih korban sendiri aslinya. Jadi pada zaman Rasul ya Rasulullah korban ya disembelih sendiri. Kalau lebih dari banyak biasanya Rasul itu korban banyak. Itu nanti minta tolong kepada Ali untuk membantu gitu. Tapi aslinya itu yang namanya korban itu disembelih sendiri. Adapun tradisi menyembelih di masjid, kepanitiaan masjid itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi memang kadang-kadang perlu dibahas hal-hal yang berkaitan masalah teknis gitu. Akhirnya apa? Menyuruh orang untuk menyembelihkan tukang jagal dengan dibayar sendiri ya. Dengan harusnya itu dibebankan kepada pekorban. Jangan diambilkan dari kas masjid. Karena kalau diambilkan dari kas masjid untuk membayar jagal berarti ada kezaliman terhadap orang yang memasukkan uang ke masjid. Biasanya uang yang dimasukkan ke kotak masjid itu amanahnya adalah untuk operasional masjid, bukan untuk membantu pekorban. Sudah mereka itu enggak keringetan, enggak kotor, udah dibayarin, enak itu. Ya harusnya ya setiap kambing harus ada biaya untuk penyembelih berapa ya. Untuk plastiknya berapa, untuk kebersihan berapa, misalnya 100 misalnya. Jadi setiap bawa kambing itu, mohon maaf ada biaya operasional 100 gitu. Supaya tahu bahwa ini memerlukan biaya gitu, tidak gratisan gitu. Nah. Rasulullah SAW pernah menyembelih 2 kambing putih kehitam-hitaman. Beliau menyembelihnya dengan tangan kanannya, membaca basmalah dan bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di sisi leher hewan sendiri. Kayaknya orang zaman sekarang jangankan nyembelih kambing, nyembelih ayam pun banyak nggak bisa. Ya. Itu perlu loh Pak, anak itu dilatih. Saya dulu pernah latihan nyembelih ayam, pertama kali karena takut gak putus, jadi saking kencangnya ya putus itu Pak. Tapi itu nggak menjadi masalah, tapi ya kurang ihsan gitu. Kan yang penting itu kan penyembelihan urat-uratnya itu nanti ada ketentuannya itu terputus. Ya, kalau terputus semua ya sebenarnya juga nggak masalah. Ya. Jadi perlu memang anak zaman sekarang juga dilatih untuk itu. Ya. Dilatih untuk menjadi seorang laki-laki. Gitu. Dibolehkan 1/7 sapi atau onta.
dibolehkan korban sepertujuh sapi atau unta. Jadi di data gitu kan, siapa yang nanti ada masalah ya. Bagaimana kalau ada orang dia itu sepertujuhnya dari harta yang tidak halal gitu. Itu yang ditakutkan kan. Mungkin ada uang, itu apakah mempengaruhi yang sisanya gitu. Bahkan ada juga yang gimana kalau kurang satu, tiba-tiba datang non muslim, tak tambahin aja sepertujuhnya gitu. Mereka sepertujuh itu milik non muslim. Itu fatwa terakhir, dan itu berdasarkan di dalam mazhab Syafi'i, bahwa sepertujuh itu berdiri sendiri. Walaupun sisanya itu ada masalah. Yang penting sepertujuh genep, jangan 8 orang, Pak. Jangan 8 orang. Kalau kurang dari sepertujuh malah nggak masalah. Misalnya 6 orang gitu, nggak masalah. Atau satu sapi 2 orang, nggak masalah. Ya, minimal sepertujuh. Kalau ditambah 1 orang, itu yang nggak boleh. Gitu. Dan setiap sepertujuh itu berdiri sendiri. Ada orang itu, misalnya nih, ada yang korban, ternyata dia belum sholat, ya kan? Dari 7 itu ada yang disembelih, ternyata setelah disembelih dia itu sholatnya baru besok. Apakah sisanya itu terkena pengaruh dari sepertujuh yang nggak sah itu kan ya? Kan sepertujuh jadinya nggak sah. Para ulama mengatakan setiap sepertujuh itu berdiri sendiri. Silakan kalau misalnya ada orang yang hanya kepengen dapat dagingnya dan tidak ingin berkorban, ingin dapat dagingnya aja sepertujuh gitu. Tapi sebenarnya dia nggak niat berkorban seperti non muslim, nggak masalah gitu. Itu fatwa dari para ulama. Tidak mempengaruhi sisanya. Barang ada 1 orang yang ternyata belum sholat, Bu, sampean hewannya di masjid kita sudah disembelih. Loh, saiki aku ame sholat ya apa? Oh, berarti milik sampean, itu berarti nggak sah gitu. Nggak apa-apa, Bu. Sudah kadang nggak apa-apa. Engkau malah kesulitan ya. Nggak apa-apa, daripada nanti bingung gitu. Akhirnya disembelih 1/7-nya itu hanya untuk dagingnya saja kan, karena orangnya belum sholat. Nggak apa-apa, tapi dikandani. Persoalannya itu kalau mana ngono rak sido, duit ku balik gitu. Ya nak ngono berarti 6 sisanya itu nomboi nggak apa-apa. Kan lebih dari 1/7 berarti kan. Dan 6 itu suruh nomboi. Misalnya 3 juta kan, misalnya 3 juta. Terus dibagi uang 6 piro gitu. Oh, berarti 500.000 gitu kan, daripada rak sido korban kan gitu. Tapi memang harus dikasih tahu, ya dikasih tahu. Seandainya sudah kadung disembelih, nggak masalah. Walaupun sepertujuhnya itu hanya daging biasa, bukan daging korban. Nah ini Imam Nawawi ini ya mengatakan begini dalam kitab Al-Majmu'. Boleh berserikat dalam 7 untuk korban onta atau sapi. Bisa jadi yang berserikat ada 1 rumah atau berbeda rumah. Bisa juga dalam perserikatan itu ada sebagian yang berniat untuk mencari dagingnya saja, tidak ada niat untuk berkorban. Nah, ini Imam Nawawi begitu. Misalnya nih, ada yang urunan non muslim, sudah ditawar-tawarkan ke jamaah, kok enggak pada
ketutup ya, yang sepertujuh. Tiba-tiba ada orang non muslim ya sepertujuh wis tak genep piye gitu. Berarti orang yang sepertujuh ini hanya kepengen dagingnya saja. Itu tidak mempengaruhi yang sisanya gitu. Maka yang berniat untuk dijadikan korban tetap sah, walaupun lainnya berniat untuk memperoleh dagingnya saja. Begitu pula jika niatannya untuk nadar atau korban sunnah. Inilah pendapat dalam madhab kami, madhab Syafi'i, dan juga pendapat Imam Ahmad serta jumhur ulama. Sisanya tetap sah, walaupun yang sepertujuh itu tidak sah. Makanya nggak usah takut. Ini misalnya, itu biasanya apa menang judi itu mau sepertujuhnya apa? Sakit diterima, itu harus sepertujuh berdiri sendiri gitu. Tapi ya memang agak rodok piye ngono ya. Aku mau karo wong iku. Aku pisahno ya. Bisa jadi gitu. Khawatir gitu. Khawatir karena dagingnya merembet-merembet gitu. Nah itu, tapi secara umum walaupun yang tidak sah 1/7 atau 2/7 atau 3/7, sisanya itu tetap sah. Karena berdiri sendiri menurut pendapat jumhur atau menurut pendapat Syafi'i, madhab Syafi'i atau pendapat Ahmad. Ibnu Qudamah mewakili madhab Hambali, li'anna kulla insanin minhum innama yujzi'u anhu nasibu. Karena setiap orang itu sudah dianggap mendapat bagian yang dia niatkan, yaitu 1/7, dan tidak memudaratkan niat yang lain. Dan niat-niat yang lain tidak apa-apa. Kalau ada yang mau dagingnya saja atau non muslim mau ikut, nggak apa-apa. Tapi seandainya begini, kalau ada non muslim itu mau nitip korban, terima saja. Atau misalnya 1/7 terima saja, atau instansi tertentu terima saja, dan bilang kepada mereka, kepada non muslim misalnya yang Pak, kalau misalnya kambingnya kita sebut atas nama orang tapi dagingnya dikasih ke jenengan nggak apa-apa gitu. Terus nggak apa-apa, soalnya mubadir kalau dia itu di atas namakan non muslim karena tidak mungkin diterima gitu. Begitu juga kalau atas nama instansi, misalnya Pelindo 1 sapi, kan nggak mungkin Allahu Akbar hadza min Pelindo, kan nggak bisa. Karena korban itu atas nama pribadi, bukan atas nama institusi. Nggak apa-apa sembahyang diterima, nanti rembukan aja sesama takmir ini di atas namakan siapa. Kalau sapi kan dapat 7 orang lumayan. Ya kan? Daripada bismillahirrahmanirrahim Pelindo gitu kan, jadi nggak sah gitu. Pelindo apa nih, pabrik itu apa nih gitu, kantornya ya gak jelas gitu. Wong direkturnya harus nyembelih sendiri kalau muslim, mestinya gitu. Sumbangan ya, mungkin dana CSR mungkin nih, saya nggak tahu ya, yang dipakai itu dana untuk apa. Lebih baik dicantolkan ke nama tertentu. Begitu juga sekolah yang iuran sedikit dapat kambing, ojo disembelih atas nama seluruh murid yang nggak kena kabeh, itu hanya daging biasa. Usulan saya itu adalah di atas namakan mungkin salah satu gurunya yang tidak pernah atau belum berkorban, atau mungkin Pak Bonnya, atau siapalah gitu. Daripada disembelih hanya untuk makan-makan gitu. Iuran 100.000 satu orang, ya nggak mungkin dapat pahala korban. Makanya lebih baik kalau menurut saya di atas namakan satu orang dengan kesepakatan. Itu bisa diumumkan lah di sekolah. Kita bantu korban untuk Pak Bon ini ya, kan
luar biasa gitu. Pahalanya pahala korban. Barang siapa membantu pahala korban, mudah-mudahan dia juga dapat pahala korban gitu. Jadi cara ngakal-ngakalinya begitu. Bukan diakal-akali sih. Itu strategi aja. Yang ke-10, boleh berkorban betina. Itu sudah kita bahas yang kemarin ya. Dalilnya apa? Kata Rasulullah begini, wala yadurrukum dzukronan kunna am inasan, tidak masalah bagi kalian apa kambing yang disembelih itu jantan atau betina. Sampai akikah pun boleh jantan atau betina. Siapa yang melarang akikah betina itu? Enggak ada sebenarnya. Enggak ada. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, wasawa'un adzakar wal unsa min jami'i dzalik wala khilafa fi syai'in min hada indana. Hukumnya sah baik jantan atau betina dari hewan-hewan korban, dan tidak ada khilaf sedikit pun dalam mazhab kami, tidak ada khilaf sama sekali. Yang ke-11, jangan menjual bagian hewan korban. Yang di dalam hadis ini spesifiknya itu kulit, karena yang biasa dijual itu kulitnya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit korbannya, hewan korbannya, maka dia tidak mendapatkan pahala korban. Tadi caranya itu adalah kulitnya dikasihkan orang. Sudah dibagi. Siapa yang kira-kira jadi kasih yang kira-kira miskinnya terlalu gitu. Kalau pembagian daging korban itu kan alokasinya adalah yang pertama itu untuk diri sendiri dimakan, tapi bukan untuk dijual, dimakan sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk orang miskin, kemudian yang ketiga untuk hadiah. Lafal hadisnya itu kulu, makanlah, wa'atimu, kasih makanlah orang lain, waddakhiru, simpanlah. Para ulama mengatakan ini disimpan daripada disimpan 1 tahun biar dimasak-masak. Coba dilihat lagi kulkasnya masing-masing. Siapa tahu ada daging yang belum dimasak 1 tahun. Datang itu masih ada dagingnya, lupa karena apa, isinya penuh terus. Ya. Itu daripada disimpan dikasih hadiah kepada non muslim, silakan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya kaum muslimin, dikembalikan kepada orang miskin kaum muslimin. Makanya ada fatwa kemarin itu yang dicela habis-habisan. Ada yang mengatakan begini, seorang ulama dari Saudi itu bilang Trump itu boleh dikasih uang zakat karena dia itu orang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang didekati supaya dia itu masuk Islam. Jadi boleh dikasih zakat berapa triliun untuk menggempur kaum muslimin, kira-kira begitulah. Aneh juga fatwa ini yang kemudian ditentang sebagian besar ulama Islam. Ini ngomongnya itu ngomong apa gitu. Trump itu kok disebut mu'alaf gitu. Berbeda dengan daging korban, maka dia boleh untuk non muslim sebagai hadiah dan tidak ada batas waktunya. Jenengan yang ada di kulkas itu boleh dibagian sekarang. Pada awal-awal dulu penyembelihan hewan korban, kata Rasulullah, jangan ada yang menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi setelah 3 hari dihabiskan, sehingga disebut hari tasyrik itu hari makan minum. Pokoknya dihabiskan. Itu syariat pertama dulu begitu. Tapi kemudian dihapus. Silakan setelah disembelih, kalian mau makan, mau hadiahkan, mau kasihkan orang. Tidak ada batas 3 hari. Bertahun-tahun juga nggak apa-apa. Sampai sebagian lembaga zakat
itu ada yang menjadikan dagingnya itu daging rendang yang tahan lama. Jadi dipak-pakai apa di kaleng, ya, di kaleng-kaleng daging, ada yang kornet, ada yang rendang gitu. Itu sampai bertahun-tahun boleh, silakan. Dan yang paling aman itu memang untuk Palestina ya dijadikan kondisinya tahan lama seperti itu. Dan tidak masalah. Beda dengan zakat fitrah, gitu. Beda dengan zakat. Kalau zakat secepatnya, tidak boleh dari zakat itu disimpan di bank lembaga las, itu nggak boleh. Karena yang namanya zakat itu harus membawa kemaslahatan secepatnya, ya, kepada mustahik, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ke-12, jangan membayar jagal dengan bagian korban. Itu ditegaskan oleh Imam Ali ketika mendapatkan instruksi dari Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan aku untuk ngurusi korban-korbannya, ya. Dan supaya saya membagikan dagingnya, kulitnya, semua bagiannya, ya, kepada kaum miskin, bagi. Dan supaya saya tidak memberikan apapun upah kepada penyembelihnya, yaitu tukang jagalnya, tapi dia itu dikasih sendiri yang lain berupa upah, ya, tapi jangan bagian daripada hewan itu. Kalau ada jagal, ya, misalnya pesan, aku mau nyembelih, nggak apa-apa dibayar sekian, tapi kepalanya saya bawa, itu berarti kepalanya bagian dari upah. Boleh memberi jagal sesuatu atau timnya sesuatu kalau dia itu menjadi bagian dari kaum muslimin, nggak masalah gitu, nggak masalah. Misalnya dia tukang jagalnya ya memang tetangga kita gitu, ya nggak masalah, dia dikasih nanti gitu, nggak masalah. Tapi setelah bagian atau jasa dia menyembelih itu disempurnakan, bayarannya yang normal gitu. Ada pun nanti dia dikasih, ya masalah. Ya. Nah, itu tata caranya seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, masih ada pembahasan yang belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.